channel kali ini saya akan membahas tentang glikolisis. Nah, glikolisis ini adalah respirasi aerob. Glikolisis ini dibedakan menjadi dua kategori yang artinya glukosa, sedangkan lisis yang artinya pemecahan. Nah, sehingga glukosa artinya itu pemecahan glukosa, pemecahan gula atau penguraian glukosa, atau bisa juga pembongkaran glukosa menjadi 2 asam pirufat, 2 ATP, dan juga 2 NADH. 1 mol glukosa itu menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP, 2 NADH. Nah, ini adalah hasil akhir dari glikolisis. Ini output ya, output. Hasil output dari glikolisis. Nah, seperti yang telah saya gambar di video sebelumnya, bahwa glikolisis ini tempatnya adalah di sitosol. Di sitosol glikolisis ini terjadi. Nah, kawan-kawannya yaitu glikolisis, kawan-kawannya yaitu dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, juga transport elektron itu terjadi di organela yang bernama mitokondria. Nah, fungsi dari mitokondria ini yaitu untuk respirasi sel atau untuk menghasilkan energi atau ATP, adenosin trifosfat. Nah, kita mulai proses dari glikolisis. Saya hapus ini. Glikolisis itu bahan utamanya yaitu glukosa. Oke. Bahan utamanya yaitu glukosa. Nah, glukosa ini dia akan menghasilkan glukosa 6-fosfat. Dari glukosa 6-fosfat ini dia akan menghasilkan fruktosa 6-fosfat. Oke, ini 2 tahap, tahap 1, tahap 2. Kita mulai dulu dari tahap yang pertama, glukosa. Glukosa ini memiliki C6, C6H12O6, dia menggunakan C6. Jadi di sini gambarnya ada 6C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, struktur kimianya seperti ini. Gambar cincin yang akan saya gambar di sini kecil ini. Oke. Di sini C1, karbon 1, karbon 2, karbon 3, karbon 4, karbon 5, dan karbon 6 di sini yang menggantung di shell ini. Nah, ini disebut sebagai struktur dari glukosa. Oke. Nah, glukosa ini terjadi karena reaksi kimianya yang terjadi karena fosforilasi. Fosforilasi ini yaitu penambahan fosfat. Penambahan fosfat ini terjadi karena dia menggunakan ATP, adenosin trifosfat, sehingga menjadi 2 fosfat atau yang disebut dengan adenosin difosfat. Nah, proses dari ATP ini menggunakan penambahan fosfat, fosforilasi, ya. Nah, dari glukosa ke glukosa 6-fosfat ini dia dikatalisasi oleh enzim heksokinase. Tahap 1 ini dikatalisasi oleh enzim yang bernama heksokinase. Oke, heksokinase. Nah, seperti ini. Setelah dia dikatalisasi oleh heksokinase dengan proses kimia yang terjadi yaitu fosforilasi, dia menghasilkan glukosa 6-fosfat. Nah, strukturnya tadi yang seperti ini, dia akan ditambah di sini P, penambahan fosfat. Strukturnya jadi seperti ini.
penambahan fosfat. C6-nya diikat oleh fosfat. Sehingga gambarnya seperti ini. Saya gambar dengan spidol hitam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambah 1 fosfat. Oke, tambah 1 fosfat. Di sini ini adalah karbon yang saya gambar, C1, C2, C3, C4, C5, C6, dan ini adalah fosfatnya. Dia berubah seperti ini karena dipengaruhi oleh enzim heksokinase dengan proses kimia yang terjadi, yaitu fosforilase. Nah, dari glukosa 6-fosfat, di sini dia menghasilkan fruktosa 6-fosfat karena dipengaruhi oleh peristiwa kimia yang terjadi, yaitu isomerisasi. Isomerisasi ini yaitu rumus kimianya sama namun strukturnya yang berbeda. Nah, glukosa 6-fosfat ini dipengaruhi oleh enzim fosfoglukoimerase. Jadi, glukosa 6-fosfat ini terjadi peristiwa isomerisasi atau rumus kimia yang sama namun strukturnya yang berbeda. Nah, strukturnya ini seperti ini. Rumusnya tetap 6 karbon, tapi fosfatnya berikatan di ke-6 ya. Di karbon yang ke-6. Jadi sama saja. Rumusnya seperti ini, tetap 6C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia berikatan dengan 1 fosfat. Tapi bentuknya berbeda. Gambar seperti ini yang saya sebut tadi seperti gambar cincin, dia akan berubah seperti gambar rumah seperti ini. Ini akan hilang, ini akan menyatu dengan sebelah di sini. Ini seperti ini. Oke. Di sini C1 dia mengikat dengan C2, C3, C4, C5, dan di sini C6. Gambarnya jadi seperti ini sehingga namanya menjadi fruktosa 6-fosfat. C6 ini bergantung P atau yang disebut dengan fosfat. Ini gambarnya. Oke. Nah, dari fruktosa 6-fosfat ini dia akan menghasilkan fruktosa 1,6-bifosfat karena dipengaruhi oleh enzim juga. Sini saya akan menghapus dulu ini semua agar supaya lebih jelas. Fruktosa 6-fosfat ini akan menghasilkan fruktosa 1,6-bifosfat. Sini fruktosa 6-fosfat dia akan menghasilkan fruktosa 1,6-bifosfat. Fruktosa 1,6-bifosfat. Oke. Fruktosa 6-fosfat ini dia menghasilkan fruktosa 1,6-bifosfat karena dipengaruhi oleh enzim fosfofruktokinase. Fruktokinase. Oke. Jadi dari sini dia tetap 6 fosfat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ditambah dengan 1 fosfat. Ini rumus kimianya. Sedangkan fruktosa 1,6 fosfatnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbon ditambah dengan 1 fosfat di sebelah nomor atom karbon nomor 1, yang satu di atom karbon nomor 6. Oke. Di sini dia menggunakan rangkaian proses kimia yang disebut dengan fosforilasi. Fosforilasi tadi yang saya sebut tadi sebagai penambahan fosfat ya. Dari 6 di sini dia tambah 1 jadi 1,6 bifosfat. Oke, sumber lain juga dia bilang difosfat. Difosfat itu sama, jadi 2 fosfat. Bifosfat atau difosfat itu tetap sama. Fruktosa 1,6 bifosfat ataupun fruktosa 1,6 bifosfat itu adalah sama. Nah,
dari fruktosa 1,6-bifosfat ini, reaksi yang terjadi adalah lisis sehingga mengubah 6 bifosfat ini, 6 karbon ini menjadi 3 karbon. Jadi di sini dia namanya gliseraldehid 3 fosfat. Oke, di sini saya tulis PGAL. Nah, di sumber-sumber lain juga dia tidak ditulis apa-apa, tapi di sini dia menghasilkan 3 fosfat. Atau di sumber lain juga disebut sebagai dihidroksiaseton fosfat. Dihidroksiaseton fosfat. Oke. Nah, jadi fruktosa 1,6-bifosfat ini yang 6 karbon ini diubah atau dilisis, melakukan pemecahan menjadi 3 fosfat. 3 fosfat, ini 3 fosfat ya. Di sini reaksi yang terjadi yaitu lisis, pemecahan dengan menggunakan enzim aldolase. Sehingga menghasilkan gliseraldehid 3 fosfat. Nah, di antara gliseraldehid 3 fosfat dan PGAL ini terjadi reaksi reversibel. 1, 2, 3, reversibel ya. Reaksi bolak-balik isomer atau disebut dengan isomer, rumus kimia yang sama, strukturnya yang berbeda. Nah, di sini rumus kimia sama tetap. 1, 2, 3, fosfatnya ditambah 1. Oke. Sini 1, 2, 3, fosfatnya tambah 1. Ini rumus kimianya sama, namun strukturnya yang berbeda. Nah, gliseraldehid 3 fosfat ini akan terjadi reversibel, reaksi bolak-balik dengan dihidroksiaseton fosfat atau dengan PGAL atau dengan sumber lain tidak ditulis seperti ini, dan berakhir di gliseraldehid 3 fosfat. Nah, gliseraldehid 3 fosfat ini akan menghasilkan 1,3-bifosfogliserat, sehingga di sini gliseraldehid 3 fosfat dia akan bergabung, PGAL ini akan bergabung sehingga menjadi 2 gliseraldehid 3 fosfat. Reaksi 2 kali. Gliseraldehid 3 fosfat ini akan berubah menjadi 1,3-bifosfogliserat. Oke, ini saya hapus. Gliseraldehid 3 fosfat akan diubah menjadi 1,3-bifosfogliserat. Oke. Jadi gliseraldehid 3 fosfat atau 1,3-bifosfogliserat ini dia mengalami fosforilasi oksidasi. Dengan enzim triosefat dehidrogenase, atau bisa juga sumber lain berkata bahwa enzim yang berperan di gliseraldehid 3 fosfat itu adalah gliseraldehid 3 fosfat dehidrogenase. Jadi ada 2, triosefat dehidrogenase dan juga gliseraldehid 3 fosfat dehidrogenase dengan proses kimia yang terjadi yaitu fosforilasi oksidasi. Jadi di sini ada tiga atom
3 karbon C, 1, 2, 3. Fosfatnya berikatan di sebelah sini. Nah, di sini juga terjadi penambahan fosfat. Jadi 1, 2, 3. Lalu tambah di sini 3 karbon di atom nomor karbon C yang ketiga, di sini lagi yang pertama. Jadi penambahan di 1. Jadi jika gambarnya seperti ini, saya gambarkan C1, C2, C3. Nah, di sebelah sini dia akan berikatan dengan P atau fosfat. Di sebelah sini dia akan berikatan dengan fosfat lagi yang satu. Seperti itu. Oke. Nah, dari 1,3-bifosfoglycerat ini akan diubah menjadi 3-fosfoglycerat. Oke. 3-fosfoglycerat. Satu 3-bifosfoglycerat ini dipengaruhi oleh enzim fosfogliserokinase. Jadi di sini dia akan dibentuk 2 molekul ATP. Dari ADP dia menjadi ATP. Karena di sini terjadi pengurangan 1 fosfat di sini ya. 3 jadi 3 fosfoglycerat. Ini sudah tidak lagi dipakai, jadi di sini 1 di sini 1 2 3 tambah 3 fosfoglycerat, rumus kimianya seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi dia terjadi reaksi pengurangan fosfat. Pengurangan fosfat ya. Dengan enzim atau dikatalisasi oleh enzim yang bernama fosfogliserokinase. Nah, dari enzim dari proses kimia yang terjadi yaitu 3 fosfoglycerat ini akan diubah lagi. Ini saya hapus. Fosfoglycerat akan diubah menjadi 2 fosfoglycerat. 2 fosfoglycerat akan diubah menjadi fosfoenol pirufat. Oke. Fosfoenol pirufat akan diubah menjadi asam pirufat. Yang saya bilang tadi reaksi reversibel, reaksi bolak-balik dia terjadi 2 kali reaksi. 2 kali reaksi di reaksi PgAl yang satu dan juga yang satu gliseraldehid 3 fosfat, itu dia terjadi reaksi 2 kali, sehingga di sini ada 2 gliseraldehid 3 fosfat, itu karena terjadi 2 kali reaksi gliseraldehid 3 fosfat. Ini juga berlaku di sebelah sini. Di atas 3 fosfoglycerat dia tetap menyimpan 2 fosfoglycerat. Nah, 3 fosfoglycerat ini menghasilkan yaitu terjadi reaksi pemindahan fosfat, gugus fosfat. Reaksi pemindahan gugus fosfat dengan menggunakan enzim fosfogliseromutase. Fosfogliseromutase. Nah, tadi dia menggunakan enzim fosfogliserokinase, yang sekarang dia menggunakan enzim fosfogliseromutase. Tadi fosfogliserokinase, yang sekarang fosfogliseromutase. Oke, dari pemindahan gugus fosfat ini dia menghasilkan 2 fosfoglycerat. 2 fosfoglycerat ini terjadi karena adanya enzim enolase.
dua fosfogliserat ini, nah kalau tadi gambarnya misalnya karbon, ini gambar rumus kimianya seperti ini, 1, 2, 3. Oke, jadi ikat oleh fosfat tadi ya, diikat oleh fosfat tadi di karbon ketiga, dia itu namanya 3 fosfogliserat. Sedangkan yang di sebelah sini yang diubah menjadi 2 fosfogliserat ini, dia berpindah menjadi 2 fosfogliserat, fosfatnya berpindah ke 2 sini. Itu yang dinamakan reaksi pemindahan fosfat dipengaruhi oleh enzim fosfogliserokinase. Nah, lanjut di sini 2 fosfogliserat ini diubah menjadi fosfoenol pirufat dengan bantuan enzim enolase. Nah, di sini tetap ada 2 ya, dua reaksi kimia yang terjadi, 2 fosfoenol pirufat, sehingga dia juga menghasilkan 2 asam pirufat. 2 asam pirufat. Oke, 2 asam pirufat di sini dipengaruhi, fosfoenol pirufat ini dipengaruhi oleh enzim yang bernama pirufat kinase. Nah, enzim ini yang mempengaruhi sehingga terjadinya 2 asam pirufat, pirufat kinase, dengan melepaskan 2 molekul air yang terjadi, 2 molekul air 2H2O. Dia melepaskan fosfoenol pirufat. Di rumus kimia ini dia berikatan dengan H dan OH Nah, sehingga dia menjadi 2H2O itu. H2H2 itu 2H2O ini, molekul air ini yang akan dilepaskan sehingga menjadi 2 asam pirufat. Nah, 2 asam pirufat ini hasil dari glikolisis. Oke, 2 asam pirufat ini menjadi hasil dari glikolisis. Jadi, hasil output dari proses terjadinya glikolisis itu adalah seperti yang saya katakan tadi, bahwa hasil akhirnya adalah 2 asam pirufat, 2 ATP, lalu 2 NADH. Oke. Ini hasil akhir dari proses dari glikolisis. Nah, oke. Nah, demikian materi kita saat ini. Semoga bermanfaat.